Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas terkait pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Di sini ada 3 pemateri, yakni yang pertama ada Fida Munawaroh dengan NIM 191400037. Kemudian ada Kus Enda Laila Novirasari dengan NIM 191400040. Dan yang ketiga ada Aisyah Azhara dengan NIM 191400054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aisyah Azhara akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Pengertian kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Responden merupakan orang yang mengisi angket. Seorang responden harus dapat dipercaya serta tahu tentang dirinya sendiri, sehingga dalam mengisi angket tidak asal-asalan dalam menjawabnya. Selanjutnya ada penyusunan kuesioner. Menurut Uma sekarang, ada beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai pengumpulan data, yaitu ada prinsip penulisan angket. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penulisan angket yaitu ada jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang fakta, yaitu pertanyaan tentang diri pribadi responden, seperti jenis kelamin, umur, agama, suku, dan sebagainya. Biasanya terletak pada bagian permulaan angket. Yang kedua, yaitu pertanyaan tentang pendapat atau opini, yaitu pertanyaan tentang pendapat responden tentang suatu hal. Misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai tentang sekolah pada bulan Ramadan? Selanjutnya, pertanyaan tentang informasi atau pengetahuan, yaitu pertanyaan yang mengukur tingkat pengetahuan responden tentang suatu hal. Misalnya, berapa penduduk yang menganut agama Islam di daerah ini? Selanjutnya ada pertanyaan tentang persepsi, yaitu pertanyaan untuk mengukur bagaimana responden menilai sesuatu dalam hubungannya dengan hal lain. Misalnya, seandainya saya berprestasi, saya akan ... Nah, responden di sini dipersilakan menyelesaikan sendiri kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian. Misalnya, dapat dilihat dalam contoh berikut. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang adanya program literasi di sekolah? Kemudian di bawahnya terletak tempat yang disediakan untuk jawaban responden, yaitu ada A, B, C. Jawabannya terbentuk uraian, serta memiliki sifat kebebasan. Yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban yang singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia. Misalnya, dapat kita lihat dalam contoh berikut, yaitu apakah Bapak atau Ibu setuju terhadap adanya program literasi di sekolah? Ada A setuju, B kurang setuju, C tidak setuju, dan D sangat tidak setuju. Dari sini, responden bisa langsung memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, yaitu ada keunggulan dan kelemahan angket. Menurut Bulo, ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam angket. Keunggulannya yang pertama yaitu angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden menjadi sampel. Dalam menjawab pertanyaan angket, responden akan merasa lebih leluasa karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara peneliti dan responden. Setiap jawaban dapat difikirkan dengan matang. Kemudian pengumpulan datanya cepat, mudah, dan tidak perlu hadir. Kemudian kelemahan dalam angket yaitu ada pemakaian angket terbatas pada pengumpulan pendapat atau fakta yang hanya diketahui responden saja. Kemudian sering terjadi angket diisi oleh orang lain bukan responden yang sebenarnya, karena dilakukan tidak secara langsung. Dan yang terakhir, angket diberikan terbatas hanya kepada orang yang bisa membaca atau melek huruf. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Dalam penulisan kuesioner, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Selanjutnya yaitu ada isi pertanyaan. Sebaiknya pertanyaan dalam angket disusun dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit atau tidak terlalu panjang, sehingga tidak akan membuat jenuh respondennya. Selanjutnya yaitu ada urutan pertanyaan.
Dalam angket, urutan pertanyaan yang sebaiknya dicantumkan terlebih dahulu yaitu pertanyaan umum ke hal yang lebih spesifik. Karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Jika pada awal pertanyaan sudah diberikan pertanyaan yang sulit, maka responden pun akan patah semangat untuk mengisi pertanyaan angket berikutnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada prinsip penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket akan mempengaruhi keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Seperti angket yang dibuat dengan kertas buram, maka akan mendapat respon yang kurang baik dari responden. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada prinsip penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket akan mempengaruhi keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Seperti angket yang dibuat dengan kertas buram, maka akan mendapat respon yang kurang baik dari responden. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam menyusun kuesioner penelitian. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kuesioner. Yang kedua, menetapkan variabel-variabel dalam penelitian. Yang ketiga, menjabarkan indikator-indikator variabel. Yang keempat, menguraikan subindikator menjadi item-item pertanyaan. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, judul penelitian yaitu hubungan antara judul penelitiannya yaitu hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar siswa di SDIT Taufikur Rahman. Tujuan kuesionernya yaitu data tentang motivasi berprestasi. Variabelnya motivasi berprestasi. Kemudian langkah selanjutnya itu indikator variabel dari motivasi berprestasi yaitu ada ketekunan belajar, bersaing atau kompetisi, kreativitas, cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menguraikan sub-sub indikator menjadi item pertanyaan. Misalnya dari indikator ketekunan belajar dapat dibuat item pertanyaan seperti frekuensi belajar siswa rata-rata dalam setiap hari, kemudian pemanfaatan waktu luang dalam belajar, terus ada kunjungan perpustakaan, kemudian ada jumlah buku yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu ada contoh kuesioner atau angket. Nah, di sini ada instrumen angket motivasi belajar siswa dengan petunjuk pengisian skala Likert. Yang pertama itu ada identitas siswa, kemudian ada petunjuk pengisian, kemudian ada uraian pertanyaan. Nah, di sini uraian pertanyaannya dibentuk dalam sebuah tabel, ada nomor pertanyaan dan pilihan jawaban. Ada kuncinya yaitu SS, yaitu sangat setuju, S berarti setuju, CS berarti cukup setuju, TS berarti tidak setuju, dan STS berarti sangat tidak setuju. Kemudian analisis data angket. Untuk menganalisis data angket dapat menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang ataupun sekelompok orang. Misalnya, aspek yang diukur dalam uji motivasi belajar siswa tersebut adalah motivasi belajar siswa terhadap pelajaran. Misalnya ada 100 responden yang memberikan jawaban dari angket yang diberikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan skor pada setiap jawaban siswa. Yang mana dari alternatif jawaban siswa itu diberikan skor masing-masing. Misalnya sangat skor 5, setuju, diberi skor 4, cukup setuju, diberi skor 3, tidak setuju, diberi skor 2, sangat tidak setuju, diberikan skor 1. Langkah kedua yaitu menentukan skor tertinggi dan terendah dengan cara rumus skor tertinggi adalah skor jawaban sangat setuju dikali jumlah siswa, yaitu 5 dikali 100 sama dengan 500. Kemudian rumus skor terendah adalah skor jawaban sangat tidak setuju dikali jumlah siswa, yaitu 1 dikali 100 sama dengan 100. Langkah ketiga yaitu menentukan skor total dengan rumus skala Likert, yaitu T dikali PN. Responden yang memilih sangat setuju yaitu ada 8 responden dikali 5 poin yaitu 40. Responden yang memilih setuju ada 14 responden dikali 4 poin yang sama dengan 56. Responden yang memilih cukup setuju ada 21 responden dikali 3 poin yaitu 63. Responden yang memilih tidak setuju yaitu ada 31 responden dikali 2 poin sama dengan 62 poin. Responden yang memilih sangat tidak setuju ada 26 responden dikali 1 poin sama dengan 26. Hasil penjumlahan total yaitu 40 ditambah 56 ditambah 63 ditambah 62 ditambah 26 sama dengan 247. Selanjutnya yaitu menentukan persentase jawaban dengan rumus indeks persen, yaitu total skor dibagi skor tertinggi dikali 100. 247 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 49,4%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengumpulan data melalui wawancara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawancara terlebih dahulu.
Wawancara yakni metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Sudah teman-teman ketahui bahwa wawancara ini dilakukan secara langsung, secara tanya jawab dan tatap muka, seperti itu. Dan dalam wawancara ini biasanya terjadi tanya jawab yang dilakukan secara sepihak, yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara kepada narasumber yakni pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis wawancara. Di sini yang pertama yakni ada wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur ini merupakan wawancara yang alternatif jawabannya diberikan kepada subjek yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Di sini, wawancara berstruktur ini jadi pewawancara sudah menyiapkan urutan-urutan apa saja yang akan ditanyakan dan apa saja yang jawaban alternatif jawaban yang dapat ditebak seperti itu, teman-teman. Jadinya di sini pewawancara sudah tahu nanti jalannya wawancara ini seperti apa. Keuntungan dari wawancara berstruktur ini, jawaban mudah dikelompokkan dan dianalisis secara proses interview lebih terarah dan sistematis. Namun, kelemahan dalam wawancara berstruktur ini, suasananya itu kaku dan terlalu formal serta tidak memberi kesempatan kepada responden untuk mengemukakan pendapat dengan persoalan yang sedang diselidiki. Jadi dalam wawancara berstruktur ini, pewawancara ini lebih kaku karena mereka mungkin akan membahas terkait materi-materi yang sudah mereka siapkan. Jadi mereka ini tergolong membosankan seperti itu. Dan di sini narasumber tidak bisa beropini secara luas, hanya dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh si pewawancara seperti itu. Berbeda lagi dengan wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini bersifatnya itu informal. Tadi kalau berstruktur kan formal, kalau di sini informal. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, subjek, atau keterangan lainnya dapat dilakukan secara bebas kepada subjek. Jadi di sini pewawancara itu bebas bertanya terhadap narasumber. Apa saja yang ingin ditanyakan terhadap narasumber, ini secara bebas, tidak terstruktur seperti wawancara berstruktur tadi. Di sini pewawancara lebih luas dalam menyampaikan opini, pendapat, dan juga tanya jawab terhadap narasumber. Di sini tuh kelebihannya narasumber ini diberi kebebasan tentang menguraikan jawaban, kemudian mengungkapkan pandangannya sesuka hati. Namun kekurangan di sini yakni wawancaranya lebih tidak terarah daripada wawancara berstruktur. Di sini juga dan sulit dalam pengolahan dan menganalisis datanya juga agak sulit. Di situ kelemahan dari wawancara tak berstruktur. Selanjutnya saya akan membahas terkait pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang pertama yakni wawancara berstruktur. Di sini, si pewawancara hanya memuat garis-garis besar saja dalam penyampaian pertanyaan-pertanyaan. Di sini, si pewawancara juga sebagai pengendali jawaban dari si narasumber. Jadi si narasumber ini tidak menjawab dengan seadanya, namun ini dikendalikan juga dari si penanya, dari si pewawancara agar jawaban itu sesuai dengan yang diinginkan. Namun, dalam wawancara tak berstruktur ini, wawancara ini disusun sehingga merupakan checklist. Jadi, semua pertanyaan itu disampaikan dan jika dijawab oleh si penanya, maka itu nanti di checklist. Nanti itu di checklist siapa saja yang terjawab seperti itu, teman-teman. Namun ini tak berstruktur seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara singkat terkait cara pencatatan wawancara. Yang pertama, pencatatan secara langsung. Jadi, teman-teman dapat melaksanakan pencatatan itu secara langsung sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si narasumber. Kemudian, pencatatan dari ingatan. Jadi, biasanya itu kalau pencatatan langsung tadi, si narasumber itu berbicara, kita langsung menulis. Tapi namun kalau pencatatan dari ingatan ini, setelah kita melaksanakan wawancara, baru kita mencatat apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh si narasumber. Jadi tidak pada saat itu, tapi setelah kita melakukan wawancara, baru kita menulis. Kemudian yang ketiga yakni pencatatan dengan alat recording. Mungkin ini sudah umum, sekarang juga udah ada HP dan di situ juga ada
catatan recording juga. Jadi kita dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan tanpa kita menulis dan sebagainya, dapat kita rekam dengan alat recording yang kemudian kita dapat menulisnya setelah wawancara selesai. Kemudian yang keempat, yakni pencatatan dengan angka. Di sini teman-teman juga dapat menilai atau memberikan penilaian terhadap, kan biasanya kan kita sudah memiliki daftar pertanyaan apa saja yang sudah kita akan tanyakan. Di situ kan narasumber menjawab, jadi kita dapat menilai dengan angka-angka seperti itu. Jadi kita nanti dengan angka itu kita sudah menyiapkan jawaban apa yang ingin kita tulis. Kemudian yang terakhir yakni pencatatan dengan kode. Jadi di sini kita akan memberikan kode-kode dalam pertanyaan yang sudah dijawab oleh si narasumber. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keterampilan sosial pewawancara. Yang pertama yakni intonasi suara yang menarik. Ya teman-teman, jangan sampai suara teman-teman ini menjadi monoton. Kemudian yang kedua, bersikap ramah, sopan, dan berpakaian rapi. Mungkin teman-teman sudah paham terkait apa yang saya baca barusan, G. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, ringkas, dan mudah dipahami oleh si narasumber. Jadi teman-teman ini harus menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami. Selanjutnya yakni bersikap luwes, supel, dan bijaksana. Jadi di sini teman-teman harus bisa menggunakan nada bicara yang luwes, nada bicara yang mungkin dapat mendorong kenyamanan dalam hal berkomunikasi dengan si narasumber. Kemudian yang kelima yakni peka terhadap situasi si narasumber. Jadi teman-teman harus peka. Apa yang terjadi dengan si narasumber? Mungkin narasumber tidak ingin dalam melakukan wawancara, ya jangan dipaksa seperti itu. Kita harus tahu bagaimana kondisi dari sekitarnya seperti itu. Kemudian tidak memojokkan jawaban responden. Jangan sampai kita memojokkan atau mengintimidasi seperti itu. Kemudian terbuka, lapang dada, dan rendah hati. Dalam proses wawancara kita hendaknya lapang dada dan rendah hati terhadap apa yang disampaikan oleh si narasumber. Jangan sampai kita sakit hati atau tiba-tiba raut wajah kita berubah seketika ketika kita mendengar jawaban dari si narasumber. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Jangan sampai kita memperlihatkan wajah-wajah yang salah seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya yakni ciptakan situasi informal bila menggunakan pedoman wawancara. Jadi teman-teman, jika melaksanakan wawancara jangan terlalu kaku. Jadi teman-teman bisa menggunakan situasi-situasi informal seperti menanyakan kabar dan sebagainya. Itu termasuk juga situasi informal. Terus kemudian tunjukkan perhatian kepada si narasumber. Jadi teman-teman ini hendaknya juga menunjukkan perhatian seperti jika bapak atau jika ibu atau apa, bagaimana pandangan bapak. Kemudian intinya kita itu jangan mengambil jawaban yang secara umum. Kita hendaknya juga perhatian kepada si narasumber ini, bagaimana pandangan dari si beliau ini. Kemudian yang terakhir yakni waktu wawancara berlangsung lebih baik menyambut nama responden atau interviewer. Jadi jika kita melaksanakan, jadi kita melakukan perkenalan seperti itu kepada si narasumber, jangan sampai kita datang-datang langsung melakukan pertanyaan dan sebagainya. Sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Kita siapa, kita dari mana, agar proses wawancara ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses wawancara. Yang pertama yakni pertanyaan pembuka yang informal dan ringan. Mungkin teman-teman di sini jika melakukan wawancara bisa menggunakan dengan pertanyaan pembuka yang ringan-ringan saja, mungkin basa-basi terkait tempat tinggal, terkait kondisi sekitar yang ada di sekolah, ataupun sesuatu apa yang ingin kita tanyakan, namun jangan langsung dengan materi yang berat, mungkin tanya kabar dan sebagainya. Kemudian nada bicara, nada dan irama yang menarik. Tentunya teman-teman harus menggunakan nada-nada yang menarik, dan di sini itu mungkin gaya bicara kita kalau bisa itu yang membuat si narasumber ini nyaman untuk ngobrol bersama kita. Jangan sampai nada bicara kita ini kaku, tegang, dan yang membuat si narasumber ini juga ikutan kaku seperti itu. Jadi teman-teman harus luas juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan feedback-feedback tentunya. Kemudian yakni ajukan kalimat pertanyaan yang pendek dan tegas.
Ingat teman-teman, dalam melakukan wawancara jangan menggunakan pertanyaan yang bertele-tele, pertanyaan yang mungkin jika Bapak begini, apa yang Bapak lakukan, kemudian begini ya, yang menjadikan pertanyaan itu menjadi panjang. Ajukan kalimat yang pendek saja teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini hindari pertanyaan yang bersifat intimidasi. Jadi, jika kita melakukan wawancara, jangan sampai kita ini seakan-akan mengintimidasi si narasumber. Kalau bisa kita tidak memberikan feedback yang terlalu berlebihan dan kita hanya memberikan feedback yang mungkin belum kita ketahui saja. Jangan sampai kita sudah mengetahui tapi kita mengintimidasi si narasumber ini. Jangan sampai. Dengan begitu ini memberikan efek buruk kepada kita sendiri dari si pandangan narasumber. Seperti itu. Karena memberikan intimidasi ini juga termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Yang selanjutnya yakni mengadakan parafrase. Di sini juga teman-teman mungkin jangan melakukan secara to the point. Melakukan pertanyaan ini secara to the point. Jadi kalau bisa teman-teman ini memparafrase kata-kata yang mungkin kurang enak didengar. Kurang enak didengar dalam sebuah pertanyaan, mungkin teman-teman bisa memparafrasenya dengan kata-kata lain yang mungkin lebih halus seperti itu. Kemudian melakukan pencatatan. Jangan lupa dalam wawancara teman-teman harus menyediakan buku dan pensil. Kalau bisa membuat itu saja. Ataukah dengan menggunakan laptop, diketik, dan sebagainya. Kalau menurut saya, mungkin menggunakan HP itu kurang berefektif dan mungkin bisa dibilang kurang sopan kalau dilihat dari si pandangan narasumber. Kemudian yang selanjutnya yakni melakukan dorongan dan penyelidikan. Jadi di sini dalam proses wawancara itu perlu adanya dorongan dan penyelidikan. Jangan hanya kita mewawancarai si narasumber saja, tapi kita harus mencari bukti-bukti dan penyelidikan tentang apa yang sudah diucapkan oleh si narasumber. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menilai jawaban responden. Jadi kita hendaknya setelah melakukan wawancara itu menilai jawaban si responden ini bagaimana. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan dalam metode wawancara. Kelebihan yang pertama yakni memperoleh informasi secara kompleks. Sudah teman-teman ketahui bahwa menggunakan wawancara ini akan mendapatkan data yang diinginkan, data yang kompleks, tidak seperti kuesioner dan sebagainya. Kalau di sini informan atau pewawancara nanti mendapatkan data yang diinginkan. Terus kemudian yang kedua yakni tidak terikat dengan umur dan pendidikan. Dengan adanya wawancara ini, metode ini tidak mengikat umur maupun pendidikan. Jadi semua orang dapat melaksanakan wawancara. Yang ketiga dapat menggali data pribadi seseorang. Dengan begini, pewawancara akan dengan mudah untuk menggali apa saja yang ingin diketahui dari si narasumber. Yang keempat, metode ini tidak akan menemui kesulitan meskipun responden buta huruf. Mengapa seperti itu? Karena metode ini menggunakan secara langsung wawancara, tanya jawab secara langsung tatap muka dan tidak menggunakan secara tertulis. Jadinya walaupun si narasumber ini buta huruf tetap dapat dilakukan wawancara. Seperti itu. Yang selanjutnya yakni keluasan dan fleksibilitas. Jadi di sini menggunakan wawancara ini tuh luas dan fleksibel. Jadi kita dapat melaksanakan kita bisa bertanya sesuai apa yang kita mau dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sudah kita susun dapat kita utarakan kepada si narasumber. Dan di sini jika nanti tiba-tiba kita terbesit suatu pertanyaan yang mungkin belum kita tulis sebelumnya, itu dapat langsung ditanyakan kepada si narasumber. Selanjutnya yakni dipakai untuk mengadakan observasi terhadap perilaku pribadi. Di sini wawancara ini juga dapat dilaksanakan bersamaan dengan observasi. Tentunya ini lebih mudah. Jadi kan observasi itu datang ke lapangan dengan melihat situasi dan di sana kita dapat langsung dengan melakukan wawancara seperti itu. Kemudian yakni efektif menggali gejala-gejala psikis. Jadi di sini nanti kita dapat mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Dan yang terakhir yakni pengumpulan data-data sosial. Jadi pada pengumpulan data-data sosial ini kita dapat melihat dari si narasumber ini bagaimana narasumber menyikapi dan keadaan sosial di sekitarnya itu bagaimana dapat kita nilai sekaligus. Kemudian di sini juga maaf, itu salah penulisan, sebenarnya itu kekurangan, bukan keunggulan. Jadi kekurangan dalam metode wawancara ini yang pertama yakni
kurang efisien. Mungkin dari segi waktu, segi tempat, dan sebagainya, segi biaya, itu sangat memakan waktu. Karena kita harus melaksanakan tanya jawab dengan narasumber dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak sebentar. Kemudian yakni interviewer atau pewawancara harus menguasai bahasa interview. Di sini pewawancara itu harus menguasai bahasa interview dengan baik. Jangan sampai pada saat kita melaksanakan wawancara, kita itu ngomongnya belibet. Kita ngomongnya itu masih terbatah-batah dan bingung. Kalau bisa kita harus menguasai. Tapi di sini ini menjadikan salah satu kekurangan dalam interview karena ini harus seperti apa ya? Karena di sini ini harus interviewer ini harus menguasai seperti itu. Yang kemudian yakni ada menyulitkan pengolahan dan analisis data. Dengan tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan ada wawancara tak berstruktur. Di sana nanti mungkin terdapat kata-kata yang secara dadak gitu loh, secara langsung, jadi mungkin di sana nanti menyulitkan analisis data. Kemudian menekankan responden dan memberikan jawaban. Dalam wawancara ini kita itu emang tergolong untuk menyudutkan, bukan menyudutkan ya, untuk menekankan si narasumber dalam memberikan jawaban. Di sini termasuk juga kelemahan dan yang menjadikan si narasumber ini terkadang juga risih. Kemudian selanjutnya yakni diperlukan keahlian bahasa, sama seperti harus menguasai bahasa interviewer tadi. Kemudian selanjutnya yakni pewawancara memutarbalikkan jawaban. Di sini tuh kelemahannya juga terkadang pewawancara ini setelah menanyakan jawaban dia selalu memberikan feedback yang lama-lama si narasumber ini akan bingung dan tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Kemudian sulit untuk mengendalikan komunikasi antara interviewer dan interview. Di sini pewawancara dan narasumber gitu teman-teman. Jadi di sini itu kelemahannya itu sulit mengendalikan komunikasi juga. Terkadang kan kita juga bingung ya, sudah bertanya-tanya kemudian di tengah-tengah kita tidak dapat bertanya-tanya, ini harus bagaimana, seperti itu kan biasanya. Terus kemudian yang terakhir yakni jalannya interview dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar. Tentu dalam kita melakukan wawancara tentu dilihat dari kondisi sekitarnya juga apakah memungkinkan untuk wawancara atau tidak. Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Di sini, observasi dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Objek secara langsung yaitu pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Nah, sedangkan observasi tidak langsung yaitu pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Jadi di sini observasi langsung yaitu pengamatan yang secara langsung yang tidak menggunakan alat, sedangkan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan menggunakan alat. Jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi di sini ada 5. Yang pertama yaitu observasi partisipan, yang kedua observasi non-partisipan, yang ketiga observasi sistematik, yang keempat observasi non-sistematik, dan yang terakhir yaitu observasi eksperimental. Observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi partisipan ini yaitu jangan sampai tahu bahwa pengamat yang sedang berada di tengah-tengah mereka sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan yang dibuat oleh pengamat jangan sampai terlihat oleh sasaran pengamat. Apabila mungkin terjadi beberapa hal yang pengamat bisa melihat, misalnya yang pertama, bertingkah laku yang tidak sebenarnya atau dibuat-buat.
Yang kedua yaitu kepercayaan mereka terhadap pengamat akan berkurang atau bahkan hilang sehingga mereka menutup diri dan berprasangka. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan situasi kegiatan penelitian dan hubungan antara peneliti dan dengan observasi. Apabila ketiga kemungkinan itu benar-benar terjadi dalam proses pengamatan, maka semua data yang diperoleh dari hasil observasi akan dihias agar partisipan itu memperoleh data yang valid. Maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan gejala apa yang akan diobservasi. Yang kedua yaitu bersikap biasa agar tidak menampakkan sedang melakukan pengamatan. Yang ketiga yaitu upayakan cara pencatatan yang baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap orang yang kita amati. Yang keempat yaitu menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan orang yang kita amati. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Apa itu observasi non-partisipan? Observasi non-partisipan ini dilakukan apabila pengamat tidak berperan serta dalam kehidupan pengamatan. Jadi di sini pengumpulan data dalam observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan bermakna. Jadi di sini maksud dari bermakna yaitu nilai-nilai di balik perilaku yang tanpa terucap dan tertulis yang kita amati. Itu. Yang ketiga yaitu observasi sistematik. Di sini observasi sistematik ini terjadi jika menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Nah, ciri dari utama pengamatan ini yaitu mempunyai kerangka atau struktur yang jelas yang berisikan faktor-faktor yang diobservasi, tema, dan sudah dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Jadi di sini kalau misalnya kita menggunakan observasi sistematik, kita harus mempersiapkan pedomannya terlebih dahulu. Struktur langkah yang akan kita amati itu sebagai bagaimana, instrumen yang akan kita amati itu bagaimana. Jadi harus jelas seperti itu. Jadi maka observasi ini mempunyai cakupan yang lebih spesifik dan terbatas sehingga pengamatan itu lebih terarah karena harus menyiapkan pedoman atau instrumen terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat yaitu observasi non-sistematik. Di sini berbeda dengan observasi sistematik. Apa perbedaannya dari observasi sistematik dan observasi non-sistematik? Nah, observasi sistematik ini dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang diamati. Jadi perbedaan dari observasi non-sistematik dan observasi sistematik yaitu observasi sistematik itu ada persiapannya, sedangkan observasi non-sistematik ini tidak ada persiapannya karena tidak tahu pastinya apa yang akan diamati gitu. Jadi pada observasi non-sistematik ini pengamat membuat rancangan observasi, namun tidak digunakan secara baku seperti dalam observasi sistematik. Artinya, pengamat dapat mengubah subjek observasi berdasarkan situasi lapangan. Jadi, pengamat itu juga membuat rancangan, tetapi nanti bisa berubah. Sedangkan untuk observasi sistematik yaitu memang sudah terstruktur seperti itu. Yang kelima yaitu observasi eksperimental. Di sini pengamat dilakukan dengan cara mengamati atau pengamatan dimaksudkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Jadi kondisi dan situasi di sini itu diciptakan oleh peneliti sehingga gejala yang akan dicari itu atau diamati akan timbul dengan sendirinya. Yang pertama yaitu checklist. Checklist atau daftar cek yaitu alat observasi yang terdiri dari daftar item yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang diselidiki. Ada atau tidaknya item ini ditandai dengan mengecek iya atau tidak.
Jenis alat ini mempunyai sistem dan memudahkan pencatatan hasil observasi. Contoh checklist dapat dilihat pada tabel berikut, tabel yang ada di bawahnya ini. Nah, untuk kelemahan checklist ini itu hanya menyajikan data kasar saja, karena hanya mencatat ada atau tidaknya suatu gejala yang diamati itu tadi, ada atau tidaknya pengamatan yang kita lakukan itu tadi. Misalnya di sini yang dalam tabel tersebut ada faktor, aktif, berpendapat, disiplin, tekun belajar, konsentrasi belajar. Nah, di situ Wida tidak aktif dalam berpendapat, tapi dia disiplin. Jadi data ini itu masih berupa penyajian data kasar gitu, tidak mencatat keseluruhan yang kita amati seperti itu. Selanjutnya yaitu skala penilaian atau rating scale, adalah pencatatan objek atau gejala penelitian menurut tingkatan-tingkatannya. Alat ini itu digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan objek menurut tingkatan masing-masing. Di sini klasifikasinya itu dapat bergerak antara 3 sampai 5 atau 7 kategori. Misalnya selalu, kadang-kadang, tidak pernah, atau skala yang sangat baik, baik sekali, atau sedang, kurang, dan sangat kurang. Skala ini itu berupa daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku yang dicatat secara bertingkat. Nah, di sini skala penilaian itu ada beberapa macamnya. Yang pertama yaitu bentuk kuantitatif yang menggunakan skor atau rating. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel di bawahnya, yaitu di situ ada skor 1 sampai 5. Nah, di situ ada juga gejala atau kegiatan yang diamati. Yang pertama yaitu kerjasama dalam kelompok. Di situ skornya 4. Misalnya yang kedua yaitu rajin mengerjakan tugas. Di situ skornya 2. Setelah itu yang ketiga aktif berpendapat, itu skornya 3. 4, yang nomor 4 yaitu gejala yang diamati yaitu ketekunan. Nah, di situ skornya 5. Nah, itu adalah contoh bentuk kuantitatif yang menggunakan skor atau ranking gitu. Jadi bisa ditulis dari angka 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 seperti itu. Yang kedua yaitu skala penilaiannya dalam berbentuk deskripsi. Nah, di sini contohnya yaitu kerjasama dalam kelompok. Di sini misalnya ada suatu hal yang diamati ini, setelah itu kita deskripsikan mau bekerja sama dengan orang lain dan bla 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 bla. Setelah itu yang kedua, kadang-kadang mau bekerja sama tetapi tidak efektif. Yang ketiga, bersedia bekerja sama tetapi dengan orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu bekerja sama secara baik dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok. Jadi kita mendeskripsikan dari hasil yang kita amati tersebut gitu. Jadi untuk yang kedua ini skala penilaiannya itu berbentuk deskripsi. Jadi kita harus mendeskripsikan apa yang kita amati gitu. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang ketiga yaitu skala penilaian dalam bentuk klasifikasi. Nah, di sini menggunakan pendapat pada waktu diskusi. Misalnya gini. Contohnya Randy aktif dalam pembelajaran. Di situ ada tabel selalu, sering, jarang, atau tidak pernah. Nah, di situ bisa di checklist gitu. Jadi untuk bentuk klasifikasinya itu bisa menggunakan selalu, sering, jarang, atau tidak pernah, atau sangat baik, sangat baik, sedang, rendah gitu. Jadi untuk bentuk klasifikasinya itu seperti itu. Bisa dilihat pada tabel yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya yang ketiga yaitu catatan berskala. Dalam catatan ini penelitian itu tidak mencatat macam-macam kejadian khusus, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Maka dari itu data yang dicatat itu kurang lengkap dan banyak yang dilupakan oleh peneliti. Jadi catatan berskala ini hanya mencatat pada waktu itu saja, tidak mencatat macam-macam kegiatan yang dilakukan gitu. Jadi
mudah untuk dilupakan atau kurang lengkap untuk catatan yang kita teliti itu tadi. Yang keempat yaitu anecdotal record. Di sini daftar riwayat kelakuan. Jadi di sini itu pengamat mencatat tentang kelakuan yang orang yang diamati. Nah, di sini juga pengamat memiliki kebebasan untuk mencatat kelakuan yang dianggap penting. Penyelidik juga bisa mencatat kelakuan yang dianggap penting. Maksudnya gini, penyelidik itu secara segera mencatat tentang apa dan bagaimana kejadiannya. Jadi bukan bagaimana menurut pendapatnya, tetapi memang di sini itu lebih menekankan kepada apa dan bagaimana kejadiannya, bukan bagaimana menurut pendapat saya gitu. Itu adalah anecdotal record. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Di sini dokumentasi itu berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi di sini metode dokumentasi itu adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dan mendokumentasikan atau memfotonya. Jadi di sini metode ini itu lebih mudah daripada metode yang lain. Karena dalam menggunakan metode dokumentasi ini, itu peneliti membuat instrumen dokumentasi yang berisi instansi variabel-variabel yang akan didokumentasikan. Itu jadi hanya menyiapkan tempat untuk penyimpanan dokumentasi atau foto dari kegiatan pengamatan tersebut. Nah, sedangkan menurut Lexi Jim Melong itu menyatakan bahwa dokumen itu terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Nah, dokumen pribadi ini berisi tentang catatan-catatan yang bersifat pribadi. Sedangkan dokumen resmi ini berisi catatan-catatan yang bersifat formal. Jadi di sini itu dokumentasi itu juga ada dua, yaitu dokumen pribadi dan juga dokumen resmi. Jadi untuk dokumen resminya itu berupa data yang bersifat pribadi, sedangkan dokumen yang bersifat resmi itu bersifat formal. Jadi di sini dalam pengamatan menggunakan dokumentasi ini, peneliti hanya menyiapkan tempat untuk penyimpanan dokumen saja, seperti itu. Itu adalah kemudahan dari dokumentasi sendiri.